Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 17. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dimensi jangka panjang. Oke, langsung saja kita ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Francisca. Kepada Francisca, saya persilahkan. Keputusan ketenagakerjaan dalam jangka panjang. Isokuan, semua kombinasi modal tenaga kerja yang berada di sepanjang isokuan tinggal menghasilkan tingkat output yang sama. Kombinasi input pada titik X sedang ia menghasilkan Q0 unit output. Kombinasi maksudnya yang terletak pada isokuan yang lebih tinggi menghasilkan lebih banyak keluaran. Sebuah isokuan menggambarkan kemungkinan kombinasi tenaga kerja dan modal yang menghasilkan tingkat output yang sama. Oleh karena itu, isokuan menggambarkan fungsi produksi dengan cara yang persis sama seperti kurva indiferen, menggambarkan fungsi utilitas pekerja. Gambar 3-6 mengilustrasikan isokuan yang terkait dengan fungsi produksi Q sama dengan F yang K. Isokuan berlabel Q memberikan sebuah kombinasi kapital tenaga kerja yang menghasilkan tepat Q unit output, dan isokuan berlabel Q1 memberikan semua kombinasi modal tenaga kerja yang menghasilkan Q1 unit. Yang pertama, isokuan tidak berpotongan. Yang kedua, isokuan yang lebih tinggi diasosiasikan dengan tingkat output yang lebih tinggi. Yang ketiga, isokuan yang cembung ke titik asal. Isokos kemiringan suatu isokuan sama dengan rasio harga input. Biaya produksi perusahaan yang dilambangkan dengan C diberikan oleh C sama dengan WE tambah RK. Oleh karena itu, kemiringan kemana perusahaan dapat memperlanjutkan sejumlah uang tertentu secara perusahaan dapat memutuskan untuk hanya mempekerjakan modal. Dalam hal ini dapat menyewa COR unit modal di mana R adalah harga modal, atau dapat mempekerjakan tenaga kerja saja. Dalam hal ini akan mempekerjakan pekerja CO atau W garis yang menghubungkan semua berbagai kombinasi tenaga kerja dan modal yang dapat disewa perusahaan dengan pengeluaran biaya sebesar CO disebut garis isokos. Perusahaan-perusahaan meminimalkan biaya produksi Q0 unit output dengan menggunakan kombinasi modal tenaga kerja pada titik P1 di mana isokuan bersinggungan dengan isokuan biaya. Semua kombinasi modal tenaga kerja lainnya atau seperti yang diberikan oleh titik A dan B terletak pada kurva isokos yang lebih tinggi. Modal atau 100 pekerja dan 175 mesin diberikan oleh titik P di mana isokos bersinggungan dengan isokuan. Pada titik P, perusahaan memproduksi Q0 unit output dengan biaya serendah mungkin karena menggunakan kombinasi modal tenaga kerja yang terletak pada isokos yang rendah mungkin. Dapat memproduksi Q0 unit dengan menggunakan kombinasi modal tenaga kerja lainnya seperti titik A atau B pada isokuan. Pilihan ini bagaimanapun akan lebih mahal karena menempatkan perusahaan pada garis isokos yang lebih tinggi atau dengan mengeluarkan biaya C1 dolar. Lanjut, saya akan lanjut ke materinya kepada Praskiarum. Kepada Praskiarum, saya persilahkan. Terima kasih kepada Samuel telah memberikan saya untuk materi. Selanjutnya yaitu 3.4 kurva permintaan tenaga kerja jangka panjang. Dampak pengangguran upah mempertahankan pengeluaran biaya awal yang konstan pada C0. Pengurangan upah merata kurva isokos. Pengurangan upah mempertahankan pengeluaran biaya awal yang konstan pada C0. Pengurangan upah meratakan kurva isokos. Jika perusahaan mempertahankan pengeluaran biaya awal yang konstan pada C0, isokos akan berputar di sekitar C0 dan perusahaan akan berpindah titik P ke titik R. Namun perusahaan yang memaksimalkan laba umumnya tidak ingin menahan pengeluaran biaya konstan ketika upah berubah. Namun kita harus sangat berhati-hati saat menggambarkan garis isokos yang baru, karena cara yang jelas menggeser garis isokos juga merupakan cara yang salah untuk menggeser seperti yang diilustrasikan pada gambar 3.9. Kita mungkin
ingin menggeser isokos dengan memutarnya. Jika sekitar titik potong awal C0 per L, jika rotasi garis isokos ini legal, perusahaan akan berpindah dari titik P ke titik R. Pengurangan upah meningkatkan kesempatan kerja perusahaan dari 25 menjadi 40 pekerja dan meningkatkan output ke I0 ke IY. Dampak pengurangan upah pada output dapat dan tenaga kerja dari perusahaan yang memaksimalkan keuntungan A. Pemotongan upah mengurangi biaya marginal produksi dan mendorong perusahaan untuk berkembang dari memproduksi 100 menjadi 150 unit. Akankah perusahaan berkembang jika upah turun? Penurunan upah biasanya akan memangkas biaya marginal untuk memproduksi output perusahaan. Dengan kata lain, lebih murah untuk memproduksi suatu unit output tambahan saat tenaga kerja murah daripada tenaga kerja mahal. Kami kemudian berharap penurunan upah akan mendorong perusahaan untuk memperluas produksi. Gambar 3.10 menunjukkan dampak pengurangan biaya marginal ini pada skala perusahaan, yaitu pada ukuran perluasan, karena kurva biaya marginal dari MC0 menjadi MC1. Pemotongan upah mendorong perusahaan untuk memproduksi unit output daripada 100 unit. Kurva permintaan jangka panjang untuk tenaga kerja atau DLR diilustrasikan pada gambar pada awal. W0 perusahaan mempekerjakan 25 pekerja. Ketika upah turun menjadi WL, perusahaan mempekerjakan 50 pekerja, berguna untuk berpindah dari titik P ke titik R. Sebagian perpindahan dua tahap. Penawaran tenaga pekerja, kami menguraikan dampak perubahan upah pada jam kerja menjadi efek pendapatan dan efek substitusi. Bagian ini menggunakan dekomposisi serupa, menilai dampak perusahaan upah pekerjaan perusahaan secara khusus. Pemotongan upah mengurangi harga tenaga kerja relatif terhadap modal. Penurunan upah mendorong perusahaan untuk menyesuaikan kembali buruan input sehingga menjadi lebih padat. Dengan demikian memanfaatkan tenaga kerja yang sekarang lebih murah. Selain itu, pemotongan upah mengurangi biaya marginal produksi dan mendorong perusahaan untuk berkembang. Ketika perusahaan berkembang, ia ingin mempekerjakan lebih banyak. Efek substitusi, skala pemotongan upah menghasilkan efek substitusi dan efek skala. Perpindahan dari titik P ke titik Q mendorong perusahaan untuk berekspansi, meningkatkan kesempatan kerja perusahaan. Kami mendefinisikan perpindahan dari titik P ke titik Q sebagai efek skala dari menunjukkan apa yang terjadi pada permintaan input perusahaan ketika perusahaan memperluas produksi. Selama modal dan tenaga kerja adalah input normal, efek skala meningkatan baik dengan tenaga kerja perusahaan dari 25 menjadi 40 pekerja dan persediaan modal 5 selain memperluas skalanya pemotongan. Upah mendorong perusahaan untuk mengadopsi cara kerja yang berbeda. Metode produksi yang salah. Satu lebih pada kurva pada untuk mengambil keuntungan dari tenaga kerja yang sekarang lebih murah. Efek substitusi menunjukkan apa yang terjadi pada lapangan kerja. Perusahaan upah berbuat mempertahankan output yang konstan dari tunjukkan pada gambar perpindahan dari Q ke R pada gambar 3.12. Mempertahankan output konstan pada 150 unit perusahaan, mengadopsi campuran input yang lebih padat. Area mengganti dari modal dan menuju ke tenaga kerja seperti yang digambarkan efek substitusi, menaikkan kesempatan kerja perusahaan dari 50 unit menjadi 50 pekerja. Perhatikan bahwa efek substitusi harus menurunkan permintaan modal perusahaan. Kurva permintaan jangka pendek dan jangka panjang untuk tenaga kerja. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat memanfaatkan sepenuhnya peluang ekonomi yang dipengaruhi oleh perubahan upah. Akibatnya kurva permintaan jangka panjang lebih realistis dan elastis daripada kurva permintaan dan jangka pendek. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siska. Siska, saya persilahkan. Elastisitas pergantian. Elastisitas substitusi antara modal dan tenaga kerja atau memegang output konstan didefinisikan oleh elastisitas substitusi sama dengan persen perubahan dalam K atau E, persen perubahan dalam W atau R.
Modal dan tenaga kerja adalah substitusi sempurna jika isekuannya linear atau sehingga dua pekerja selalu dapat diganti untuk satu mesin. Kedua, masukan tersebut merupakan komplement sempurna jika isekuannya siku-siku. Perusahaan kemudian mendapatkan hasil yang sama ketika memperkerjakan 5 mesin dan 20 pekerja, seperti ketika memperkerjakan 5 mesin dan 25 pekerja. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh Arung. Kepada Arung saya persilahkan. Selanjutnya itu adalah aturan-aturan permintaan Marshall. Yang pertama itu ada permintaan tenaga kerja. Semakin elastis, semakin besar elastisitas substitusi. Aturan ini mengikuti fakta bahwa ukuran efek substitusinya bergantung pada kelengkungan isekuan. Yang kedua itu adalah permintaan tenaga kerja. Semakin elastis, semakin besar pula elastis permintaan output ketika upah naik. Biaya marginal produksi meningkat. Selanjutnya itu ada permintaan tenaga kerja. Lebih elastis, semakin besar bagian tenaga kerja dalam modal biaya. Misalkan tenaga kerja merupakan input yang relatif penting dalam proses produksi. Selanjutnya itu permintaan tenaga kerja. Semakin elastis, semakin besar pula elastisitas penawaran faktor-faktor produksi lainnya, seperti modal, berasumsi bahwa perusahaan dapat menyewa modal sebanyak yang mereka inginkan dengan harga konstan. Selanjutnya itu mengenai artikel yang akan kami ambil, yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial di pengadilan. Penelitian ini berfokus pada efektivitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Proses penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial atau PHI sering dianggap memakan waktu lama, biaya tinggi, dan prosedur yang rumit. Nah, temuan utamanya itu penyebab masalahnya karena kurangnya kepastian hukum, sistem administrasi yang kompleks, dan lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja. Nah, dampaknya itu meningkatnya ketidakpuasan pekerja dan pengusaha terhadap sistem yang ada. Kebijakan apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir masalah tersebut? Nah, yang pertama itu ada penyederhanaan prosedur hukum. Penyederhanaan ini memotong birokrasi dalam pengajuan kasus di pengadilan hubungan industrial dan membuat mekanisme penyelesaian konflik lebih sederhana, cepat, dan mudah dipahami oleh pekerja serta pengusaha. Nah, yang kedua itu ada pengurangan biaya litigasi. Nah, pengurangan biaya litigasi ini memberikan subsidi atau penghapusan biaya tertentu bagi pekerja dengan penghasilan rendah, memastikan akses yang lebih luas kepada layanan hukum tanpa mengorbankan kualitas penyelesaian kasus. Yang ketiga itu ada penguatan pelaksanaan keputusan. Nah, ini meningkatkan pengawasan terhadap implementasi keputusan pengadilan agar pihak yang kalah mematuhi hasil persidangan. Kemudian mengembangkan sanksi yang tegas untuk pelanggaran putusan sehingga langkah preventif terhadap pelanggaran hak pekerja. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas hubungan industrial yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan dalam pasar tenaga kerja jangka panjang. Oke, selanjutnya ada peran Big Data pada layanan jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, studi ini menyoroti pemanfaatan teknologi Big Data dalam pelayanan BPJS ketenagakerjaan. Big Data dapat menjadi alat strategis untuk meningkatkan efisiensi layanan dan prediksi kebutuhan tenaga kerja. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana implementasi Big Data dapat meningkatkan efisiensi layanan BPJS ketenagakerjaan, khususnya dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Nah, temuan utamanya adalah potensi dalam Big Data-nya. Mereka itu menganalisis prediktif untuk perencanaan kebutuhan tenaga kerja, identifikasi pelatihan, dan pengelolaan klaim secara efisien. Nah, ini menjadi tantangan bagi keamanan data dan kurangnya infrastruktur teknologi. Kemudian sini saya akan menjelaskan mengenai data dari klaim program BPJS Ketenagakerjaan dalam triliun rupiah. Nah, tabel ini seperti yang dapat kita lihat menunjukkan nominal dan tingkat pertumbuhan klaim program pada tahun 2022. Total pembayaran klaim meningkat 15% pada tahun 2022 dari 42,77 triliun menjadi 49,3 triliun. Klaim program JHT meningkatkan 17% dan program JKK
34%. Sedangkan klaim program JKM mengalami penurunan sebesar 15%, dan klaim program JP turun sebesar 12% dari tahun 2021 ke 2022. Sejak diselenggarakan mulai tahun 2021, program JKP telah mencatatkan 9.794 kejadian klaim dengan total nominal 44,51 miliar. Karena besarnya jumlah data peserta dan klaim yang dikelola, penggunaan analisis big data di BPJS Ketenagakerjaan mutlak diperlukan. Pemanfaatan big data ini berdampak besar pada efisiensi, efektivitas, peningkatan kerja organisasi, serta meningkatkan akses peserta ke layanan keuangan dan mendukung program pemerintah untuk membangun layanan keuangan inklusif. Nah, terus ada rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir masalah tersebut. Yang pertama itu adalah pembangunan infrastruktur teknologi. Nah, dalam pembangunan infrastruktur teknologi ini menginvestasikan sumber daya untuk mampu membangun sistem big data yang mampu mengolah volume data besar secara efisien. Yang kedua itu ada keamanan dan privasi data. Mengembangkan regulasi ketat terkait pengolahan data pekerja agar aman dari penyalahgunaan. Yang ketiga itu ada pemanfaatan big data untuk perencanaan tenaga kerja. Menggunakan analisis big data untuk memastikan kebutuhan pasar tenaga kerja di masa depan, memberikan rekomendasi pelatihan berbasis data kepada pekerja, sehingga keterampilan mereka tetap relevan. Dan yang terakhir itu ada peningkatan literasi digital. Pelatih tenaga kerja dan pemangku kepentingan dalam memahami dan memberikan teknologi big data, memberikan edukasi tentang pentingnya privasi data kepada pekerja dan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika kami ada salah kata, mohon maafkan kami. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.